Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para jamaah yang insya Allah dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para hamba-hamba khususnya Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua dikumpulkan dalam sebuah acara zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat kepada Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan zikir ini mampu meredam daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan zikir yang kita bacakan tadi mampu menjaga daripada kita, keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Juga selawat ini semoga betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang berkucuran kepada kita, keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Juga insya Allah dikucurkan kepada bangsa kita Indonesia yang saat ini sedang kelihatannya kurang sehat. Semoga segera sehat. Hadirin, pada malam ini adalah malam yang sering disampaikan oleh para ulama bahwa malam ini adalah malam yang paling membuat Nabi Muhammad SAW bersedih. Kenapa demikian? Karena pada malam ini mereka orang yang biasanya berjilbab, mereka orang yang biasanya bersarung, mereka mengaku umat Nabi Muhammad, mereka mengharapkan syafaat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan menerima jika dikatakan sebagai orang yang kafir, akan tetapi pada saat malam ini mereka keluar dari rumahnya. Mereka tidak lagi menghiraukan daripada ajaran Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka keluar? Jauh dari rumahnya mereka keluar, mohon maaf, cuman hanya untuk meniup trompet. Jauh keluar dari rumahnya dan menunggu nanti detik-detik jam 12 lebih sedikit. Mereka keluar dari rumahnya cuman itu saja, meniup trompet, kemudian setelah itu pulang dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada di antara mereka para wanita yang biasanya berjilbab pun mereka dalam keadaan masih berjilbab bersama orang yang tidak dihalalkan oleh Allah, yang belum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum ada akad. Tiba-tiba mereka pergi berduaan dan setelah meniup trompet wallahu alam kemana perginya. Ada yang di antara mereka justru menantikan malam ini dengan menyerahkan sebuah kehormatannya. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini betul-betul membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kenapa? Karena umatnya yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mampu dibanggakan nanti di hadapan para nabi yang lainnya, karena umatnya yang mereka berselawat kepada Nabi, yang mereka sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata di malam ini mereka mempersiapkan semua itu untuk mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pada malam ini para wanita muslimah, bukan cuma malam ini saja, hampir setiap malam 1 Januari
mereka merelakan kehormatannya dan jebol dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Paling banyaknya wanita jebol ya malam ini. Maksudnya bukan suami istri. Yang bukan suami istri. Kalau suami istri tak ibadah, lain cerita. Kalau suami istri ibadah. Permasalahannya ini bukan suami istri, sehingga membuat Nabi Muhammad SAW bersedih. Semoga yang dari tadi saya berharap, ya Allah, moga-moga semoga saja ada kabar gembira kepada Nabi Muhammad dari umatnya, yakni ada di antara umat Nabi Muhammad yang mereka berzikir kepada Allah, yang mereka berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad yang banyak dikabari dengan kabar yang membuat sedih Nabi Muhammad, saat itu dia tersenyum melihat orang yang saat itu berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap semoga zikir dan selawatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah menjadikan sebuah kabar gembira bagi Nabi Muhammad SAW. Ternyata dari sekian ribu, bahkan dari sekian juta umat Nabi Muhammad yang semalam ini terlena, yang mereka saat ini sudah mempersiapkannya, bahkan bukan hanya saat ini saja, beberapa hari sebelum ini mereka sudah mempersiapkannya. Untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Untuk apa? Untuk melempar sesuatu yang hina kepada Nabi Muhammad SAW, untuk melukai hatinya Nabi Muhammad SAW. Sebelum hari ini terkadang mereka sudah menyiapkan hal tersebut. Semoga kehadiran ibu dan bapak semua para pemuda yang ada di sini menjadikan hati Nabi Muhammad SAW sedikit terobati dengan hadirnya kita di sini. Sungguh adalah sesuatu yang sangat sedikit ini. Dari ribuan bahkan mungkin jutaan umat Nabi Muhammad yang saat ini lalai, umat Nabi Muhammad yang saat ini mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ketika keadaan seperti ini kita banyak merenungi, ya Allah, sudahkah negara sudah dalam keadaan seperti ini, yang hak itu dikatakan batil, yang batil sekarang dibela, dan berbagai macamnya itu sekarang luar biasa sekali. Yang korupsi sekarang dibiarkan, yang nggak membunuh sekarang dipenjara, yang dibunuh sekarang, yang membunuhnya sekarang enjoy saja. Sudahkah negara kita sudah dalam keadaan seperti ini, lalu kemudian kitanya, rakyatnya, umat muslimnya tidak mau tahu tentang ajaran ini, tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kemudian justru malah menyakiti daripada hati Nabi Muhammad, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita itu menantang daripada bala yang Allah turunkan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang hadirin daripada pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Saat ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat seorang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika engkau itu seorang rasul, dan kami orang yang menyakiti kamu, karena ini orang kafir, kami orang yang menyakiti kamu, kami orang yang zalim terhadap kamu, diakui, kami nggak suka sama kamu. Kenapa belum juga turun azab kepada kami seperti halnya orang-orang Bani Israel dulu ketika mereka zalim kepada Nabi Musa, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka zalim kepada Nabi Nuh, mereka dihantam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang sangat luar biasa. Ketika mereka zalim terhadap Nabi Lut, yang mereka itu, mohon maaf, nafsu sesamanya, artinya laki sama laki nafsu, perempuan sama perempuan nafsu, syahwatnya dia lampiaskan dengan yang sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka hujan batu.
Ada di antara mereka umatnya para nabi dahulu itu ketika durhaka kepada nabi, Allah Subhanahu wa taala langsung membalikkan bumi tersebut seakan-akan tidak mau lagi lihat. Orang-orang yang seperti itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bekasnya. Sak rumahnya, semuanya dibalikkan sama Allah, kemudian ada di dalam tanah dalam hitungan detik. Maka Nabi Muhammad SAW pun bingung. Ini orang sudah kurang ajar, ngusir Nabi dari Mekah. Orang sudah kurang ajar, melempari Nabi SAW, mengatain kanjeng Nabi edan, ngatain kanjeng Nabi tukang sihir, ngatain top dah pokoknya. Ngatain kanjeng Nabi ini orang yang mengadu domba, radikal, berbagai macam pokoknya. Itu banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan belum ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab orang-orang tersebut. Nabi Muhammad bingung, turunlah ayat wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengadab mereka sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Apa artinya? Allah malu menampakkan, mohon maaf, kekasarannya di depan Nabi Muhammad SAW. Allah malu menampakkan kebesaran Al-Jabbarnya. Allah kan bersifat Al-Jabbar. Allah malu menampakkan Al-Jabbarnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka yang zalim saat itu, sehingga mereka saat itu orang yang kurang ajar, masih dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala malu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap, sangat berharap sekali, meskipun Nabi Muhammad secara jasad beliau tidak ada, kita berharap Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita, sehingga di lingkungan kita, di masyarakat kita, khususnya tentunya di rumah tangga kita, di rumah kita yang sering melupakan Nabi Muhammad, yang sering menjauh daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad, namun semoga Nabi Muhammad tetap memantau kita sehingga Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengazab kita. Maka Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana caranya agar Nabi Muhammad itu ada di tengah-tengah kita? Hadirkan Nabi Muhammad dengan kita banyak bersolawat. Hadirkan Nabi Muhammad dengan kita melakukan sunnah-sunnahnya. Hadirkan Nabi Muhammad dengan kita menghadirkan daripada ajaran-ajarannya. Insyaallah dengan hadir daripada sunnahnya Nabi Muhammad di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab, memberikan bala kepada kita, kepada rumah kita. Dan bala yang sangat besar bukan datangnya corona. Bala yang sangat besar bukan banjir bandang. Bala yang sangat besar sebenarnya bukanlah gempa bumi, tetapi bala yang sangat besar adalah ketika kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, namun sedikit demi sedikit Allah menjauhkan kita daripada mengingat Nabi Muhammad SAW. Bala yang sangat besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala nggak ingin lagi namanya disebut oleh orang tersebut. Bala yang sangat besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan lagi kita umat muslim merayakan daripada siar-siar agama. Lihat sekarang, orang pengajian dipersulit. Ini bagian daripada kategori yang tadi. Allah sudah mungkin hampirlah orang jamaah dulu dipersulit, bahkan Jumat pernah dilarang. Apa maksudnya? Wallahu alam. Walhasil
Kalau Allah sudah nggak suka pada seseorang, kalau Allah sudah nggak suka pada suatu kaum, maka kaum tersebut dibuat lupa sama Allah Subhanahu wa taala, sama Allah. Kalau sekedar musibah, sekedar dia banjir bandang, sekedar dia itu gempa, kalau kita lagi zikir nggak apa-apa gempa. Kita meninggal sedang dalam keadaan berzikir. Kalau banjir bandang, kemudian kita sampai umpamanya kayak tsunami, kita sampai larut, ada ujung-ujung dengan hitungan detik kita ada di tengah-tengah laut. Tiba-tiba dengan hitungan detik kita ada di tengah-tengah laut dan mati di sana, tidak masalah kalau kita dalam keadaan zikir kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan ingat kepada Allah. Yang bahaya itu rumah kita dekat sama masjid. Yang bahaya itu rumah kita tengah-tengah umat muslim tapi lupa sama Al-Quran, tapi lupa sama Allah. Yang bahaya itu rumahnya kita dekat musola tapi lupa sama sholat. Ini bahaya sekali. Kita dekat dengan kiai, kita dekat dengan para ustadz, tapi kita nggak paham tentang hukum agama. Ini parah sekali. Ini adalah azab yang sangat hebat. Lihat zaman sekarang, banyak sekali di antara kita nggak paham. Bahkan naudzubillah summa naudzubillah, di antara para ulamanya sekarang simpang siur. Mana ulama yang harus kita pegang? Mana ulama yang harus kita jadikan panutan? Gak jelas ini. Yang satu serius banget ngurusin politik, yang satu dagang terus dan lain sebagainya. Mana yang memberikan petunjuk kepada umat? Dan sekarang yang semangat memberikan petunjuk kepada umat dijauhkan macam-macam, berbagai macam. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang tadi terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang kafir bertanya seperti itu, dia seakan-akan menantang azab dari Allah. Nah, tentunya kita tidak ingin termasuk di Indonesia ini. Ibarat orang yang bermaksiat udah banyak, kebanyakan, hampir setiap rumah sekarang kita banyak maksiatnya. Ke rumah-rumah sudah maksiat itu. Anak kecil bawa HP, apa yang dilihat di HP-nya? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu, tapi kira-kira bisa memperkirakan sendiri. Maksiat sekarang setiap hari dikantongin. Berbagai macam sekarang. Alat untuk kita itu lupa dari Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Maka adalah orang yang paling beruntung jika pada zaman seperti ini dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya itu sibuk dengan memikirkan majelis, dirinya itu sibuk dengan memikirkan kebaikan, dirinya itu sibuk dengan memikirkan bagaimana maslahat umat, dirinya itu sibuk bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar ini agar orang ini sedikit demi sedikit terjauh daripada maksiat. Entah mengadakan acara seperti ini, walaupun yang hadir hanya beberapa, insya Allah terkurang maksiat. Dengan berbagai macam acara yang intinya mengurangi daripada hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala datang. Ya, ada sebuah cerita. Ada zaman dahulu itu orang meninggal. Ketika dia itu meninggal, tidak ada satupun orang yang mau melayat dia, nggak mau ada satupun orang yang mau memandikan dia, tidak ada satupun orang yang berkunjung ke rumahnya. Ketika istrinya minta, Fulan bin Fulan, tolong dong itu suami saya meninggal, diopeni lah, saya minta tolong karena saya seorang perempuan. Itu masyarakat ngomong nggak sudi lah ibaratnya gitu. Oh, mohon maaf kami sibuk, mohon maaf, nah gitu. Kenapa? Karena ini orang diketahui, dilihat sama masyarakat, sama mata umum, ini orang setiap hari ke diskotik. Apa dia di diskotik? Dia itu membeli seseorang. Wanita-wanita yang biasa di diskotik, dia setiap hari semampunya, sepunyanya uang, dia ayo
Jangan di diskotik, kita ke tempat yang lain, diajak ngobrol aja gitu. Sampai semalam nggak ada yang beli, sehingga mohon maaf, sehingga dia libur gitu. Jadi terkurangi hanya beberapa, dia libur, akhirnya dia meninggal. Dia meninggal itu seperti itu. Tiba-tiba ketika seorang istri ini dalam keadaan sangat kebingungan, bagaimana ini suami saya kok meninggal, gak ada orang yang ke rumah, gak ada yang ngopeni, gak ada yang mandikan, bagaimana ini? Subhanallah, tiba-tiba raja pada zaman itu datang ke situ dan membawa para ulama datang ke situ untuk memandikan, untuk mengkafani, mensolatkan, sehingga orang-orang bertanya, ada apa ini? Akhirnya termasuk rajanya heran, ini kok orang nggak ada yang mau nyolatin, ada apa ini? Dia tanya, oh ini orang biasa ke diskotik, ini orang biasa ke sana, dia melacur setiap hari, mabuk dia. Akhirnya rajanya ini tanya sama istrinya, karena nggak tahu ini kok diperintahkan ke sini, perintahkan melayati mandikan ini, menguburkan ini, mensolati dan seterusnya, ada apa ini? Terus istrinya ngomong, ini betul, suami saya ini emang setiap malam dia keluar, setiap malam keluar. Tujuannya apa dia keluar? Dia sepunyanya uang dia bawa. Dia tadi itu ngajak perempuan-perempuan untuk ngobrol sama, beli minuman gitu, supaya mereka dia setelah pulang dari tempat diskotik itu, pulang ke rumah, alhamdulillah saya mampu mengurangi sedikit daripada maksiatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya mampu mengurangi sedikit daripada maksiatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pulang diskotik seperti itu. Orang menyangka dia itu orang biasa melacur, biasa mabuk, tapi ternyata di hatinya itu dia nggak terima kalau ada umat muslim itu terjerumus ke dalam dunia maksiat, sehingga dia harus mengeluarkan uang. Dan saya juga dapat cerita beberapa minggu yang lalu saya punya teman namanya Ahmad. Ahmad ini kebetulan dia seorang hafal Quran, bacaan Al-Qurannya bagus. Ahmad ini teman saya ini, Ustadz Ahmad ini, dia ngajar di Bogor. Kemudian dikasih tahu, tuh yang baru keluar dari diskotik itu Habib. Ada yang bilang, tuh yang baru keluar dari diskotik itu Habib. Nih Ustadz Ahmad ini penasaran, masa iya si Habib gitu. Akhirnya suatu saat tak ketemu lah. Akhirnya dia masuk ke diskotik. Ustadz Ahmad ini masuk ke diskotik. Di diskotik ini dia lihat, oh itu Habib tadi. Habibnya itu di kanan kirinya ada seorang perempuan. Berarti dia diapit oleh perempuan. Juga di situ ada yang lainnya. Ini Ustadz Ahmad masuk itu langsung, kenapa kamu sini? Bukan tempatnya kamu di sini. Kamu di masjid sana, di majelis sana, jangan sini. Ustadz Ahmad kaget karena Ustadz Ahmad ini belum pernah kenalan sama orang ini, kaget dia. Enggak, soalnya saya pengen kenalan sama antum, saya pengen ngobrol, dan kebetulan antum ada di sini, ya saya kesini. Oh gitu. Kalau kamu mau kesini, syaratnya harus minum. Dia kasih minumannya itu arak putih, apa sih namanya? Wallahu alam, saya nggak tahu. Dia bisa menyebutkan, saya nggak tahu jenis-jenis arak itu, saya nggak tahu. Ya dia berangkal, wallahu alam. Pokoknya dia cium itu langsung, ketika dituangkan baunya langsung meresap gitu ya. Kaget gitu. Iya, mungkin baunya langsung, kata Ustadz Ahmad, dia baunya langsung nyesek gitu. Kalau kamu pengen ngobrol sama saya, minum ini. Kalau enggak, ya jangan di sini lagi sudah. Antara bingung ini Ustadz Ahmad ini.
bingung, tak minum apa enggak, tak minum apa enggak gitu. Kalau saya minum, saya bisa ngobrol. Kalau enggak saya minum, saya sudah enggak bisa ada kesempatan lagi. Akhirnya dia mantapkan, Bismillahirrahmanirrahim, tak minum sesuai perintah ini Habib, sesuai perintah ini Habib. Dia minum, dia minum itu baunya susu. Dia minum bau susu dan subhanallah rasanya susu, rasanya susu, rasa susu. Dan dia nggak mabuk, bahkan sampai habis itu. Kalau orang baru dia ustaz, penghafal Al-Quran langsung belayang-belayang. Dia sampai habis, bukan cuma segelas, 3 gelas dia habis. 3 gelas dia habis. Habis 3 gelas dia ngobrol. Ada sesuatu yang diobrolkan, saya nggak tahu obrol apa aja. Yang jelas Ustaz Ahmad mengatakan di antara obrolannya, Bib, kenapa antum di sini? Urusan apa yang tanya saya? Semua orang itu punya tempat, gitu. Ente tempatnya di masjid, ente tempatnya di musola, ente tempatnya di majelis. Anak tempatnya di sini. Tugas kita beda-beda. Dia bilang. Terus setelah itu dia keliling. Ustaz Ahmad itu keliling sama yang lainnya, tanya-tanya. Dia kalau Habib itu kalau kesini ngapain aja? Ya cuman begitu aja. Banyak para wanita itu yang pengen sekali diajak main sama ini Habib. Habibnya ganteng. Habibnya ganteng full. Masih muda. Masih muda. Ternyata Habib itu setiap hari hampir 50 wanita beliau ajak keluar. Cuman diajak ngobrol aja keliling gitu. Diajak ngobrol set, nanti setelah dibayar, mereka dibayar. Setelah waktunya habis, suruh pulang ke rumah. Sudah cukup ini kira-kira untuk 1 minggu, pulang gitu. Seperti itu. Jadi orang itu rebutan pengen diajak sama Habib para perempuan itu. Karena apa? Habib itu kalau ngisi enggak kalau ngasihnya itu enggak ya cuman dinikmati gitu ya. Beda. Kalau Habib itu ngasihnya buat seminggu. Saya gitu, terus libur gitu. Setelah beberapa hari kemudian, ini dibilangin, itu Habib yang biasa ke diskotik meninggal. Itu Habib yang biasa ke diskotik sakit. Yang biasa ke diskotik sakit. Akhirnya ini Ustaz Ahmad penasaran pengen jenguk. Bib, sakit antum? Iya, anak kayaknya sebentar lagi. Soalnya anak sudah diketahui sama ente. Tapi sambil bercanda. Subhanallah. Besoknya langsung meninggal. Besoknya langsung meninggal. Dan ini orang-orang yang Masya Allah. Artinya apa? Orang yang berusaha untuk memalingkan seseorang dari maksiat itu sangat luar biasa. Mempunyai sesuatu yang sangat hebat sekali. Kedudukannya di sisi apalagi kalau dia dengan sistematis, apalagi dia dengan punya politik, itu sangat hebat sekali. Makanya di dalam saya baca di salah satu kitab derajat kewalian itu, derajat kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi itu sultan. Setelah para nabi, khulafaur rasyidin, terus kemudian para aulia, syuhada, terus kemudian ini sultan di atasnya syuhada malah. Sultan, raja. Tapi apa? Raja yang adil. Kenapa? Karena kalau raja yang adil itu maksiat bisa beres semua. Tapi kalau rajanya nggak adil, maksiat bisa makmur. Kalau rajanya nggak adil, kekacauan tambah makmur. Tapi kalau yang adil, makmur semua. Masya Allah. Nah, oleh karena itu orang yang adil itu, raja yang adil itu kedudukannya sangat tinggi. Kenapa? Dia bisa mencegah maksiat, dia bisa amar ma'rufnya cepat, nahi mungkarnya juga maksimal gitu. Nah, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kasih kita kemampuan, Allah kasih kita kembali kepada pelajaran yang dulu, qiyam. Kali kita kepada diberi Allah Subhanahu wa taala qiyam untuk berbuat baik.
Karena kalau bahasa sempat ya banyak yang sempat saat ini untuk baca sholawat, banyak yang tapi orang kiyeng. Permasalahannya itu banyak yang sempat saat ini untuk baca Quran, tapi orang kiyeng. Nah saat ini kita dikasih kiyeng untuk duduk di sini. Alhamdulillah, ini harus kita syukuri. Sekali lagi, nikmat kiyeng ini harus kita syukuri. Nikmat kiyengan ini harus kita syukuri. Semakin kita banyak bersyukur, insya Allah makin dikasih banyak kiyengan untuk beribadah, maksudnya seperti itu. Itu mungkin pada kesempatan malam ini yang bisa saya sampaikan, karena kebetulan tadi terburu-buru sehingga tidak bawa kitab yang harusnya kita baca kitab. Materinya berarti tidak bersambung dengan pelajaran-pelajaran yang kemarin. Mohon maaf Ibu Bapak, berarti biasanya kami Majelis Hubbul Mustafa itu mengadakan majelis taklim yang isinya baca rotib, maulid, dan pembacaan kitab. Kajian kita Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah setiap malam Rebo. Rebo pertama di Virel, Rebo kedua di Sidamul di Prapat atau di perumahan. Rebo ketiga di Virel lagi, Rebo keempat di Sidamulya. Jadi Rebo kedua ini di sini atau di musola sonono, sekolah yang bawahnya inilah. Kalau ini kan bagus, itu musola apa? An-Nikmah. Musola An-Nikmah itu yang lebih sepuh, musola lebih sepuh. Di musola An-Nikmah 2 bulan sekali, berarti dibagi karena sama yang ada di Perumnas. Nah ini bagian di Prapagnya itu harusnya Rebo nanti kedua setiap bulannya ya. Cuman karena kita mau kebetulan bersamaan dengan tahun baru ini, kita pengen bagian daripada orang-orang yang ketika orang itu banyak melaksanakan maksiat, kok kebetulan kita melaksanakan ibadah. Ada informasi yang lumayan agak manfaat, insya Allah bukan agak, sangat bermanfaat, yaitu salah satu daripada amalan yang dilakukan ketika malam tahun baru. Ini ijazah ini dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali, baca kalimat la ilaha illallah 3 kali, kemudian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kapan itu? Dibaca pada malam tahun baru Masehi pada jam 24. Artinya pas orang-orang niup trompet kita sholat, orang-orang niup trompet kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama sholawat 1 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu 3 kali la ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 juta kemuliaan, dihapus 1 juta keburukannya, dimudahkan sama Allah 1 juta urusannya, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Pas nanti, ingat-ingat, kalau pas tidur ya nggak apa-apa, tidur daripada maksiat, mending tidur. Tapi kalau kebetulan kita bangun, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu sangat luar biasa sekali. Tapi setelah itu jangan kemudian kita bermaksiat. Sudah istirahat langsung tidur buat apa? Pan wiridan, pan sholat. Sing penting jangan setelah itu langsung pret, itu kurang ajar loh. Nentang berarti. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.